saya ditanya, apakah sepakat Dewan Pers dibubarkan? Saya sepakat, tapi subscribe dulu kita sama Yona Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Henry Nusa. Channel yang akan membahas putaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, tentang sesuatu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Ya, terutama diperbincangkan oleh masyarakat pers Indonesia tentunya ya. Tentang adanya tulisan di gelora.co yang ditulis oleh Hendra JKD, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, KIP ya. Itu bertajuk atau berjudul Menpan RB akan bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Jadi di sini ada tanda tanyanya di situ ya. Kalau saya menanggapi hal seperti ini atau membaca tulisan ini adalah sebenarnya keresahan penulis. Keresahan penulis gitu. Akankah dibubarkan Dewan Pers? Kalau menurut saya bubarkan saja ya. Habisi saja Dewan Pers, hilangkan saja Dewan Pers. Begitu ya. Tapi, ada tapi tentunya. Sah-sah saja kita bubarkan Dewan Pers. Asalkan memenuhi unsurnya. Begitu ya. Baik, sebelumnya di sini saya berbicara selaku masyarakat pers Indonesia juga ya, selaku masyarakat biasa, selaku pekerja pers, wartawan junior yang masih pemula ya, belum ada apa-apanya lah ya. Ilmu saya tentang pers masih banyak harus belajar, masih banyak harus bertanya, membuka buku, membaca lagi gitu. Bukankah seorang wartawan itu sudah seharusnya lebih banyak, kalau menurut saya adalah bisa 2 atau 3 banding 1 ya. 1 kali menulis 3 kali membacanya gitu ya, atau 5 kali membacanya, atau 10 kali membacanya gitu ya, sementara menulisnya hanya sekali gitu. Itu kenapa? Karena seorang wartawan juga harus memahami banyak hal. Nah, mungkin boleh kita lihat di sini ya, Dewan Pers itu apa gitu ya. Dewan Pers itu apa? Jadi Dewan Pers itu adalah sebuah lembaga independen di Indonesia, berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers gitu ya. Memang kehidupan pers di Indonesia. Jadi Dewan Pers sebenarnya berdiri sejak 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Jadi di masa itu Dewan Pers posisinya adalah selaku penasehat pemerintah gitu ya. Penasehat pemerintah ini dia secara struktural melalui Departemen Penerangan, atau pada saat itu ada namanya Menteri Penerangan. Ya, untuk di masa ini Departemen Penerangan itu mungkin lebih kita lihat di Kementerian Kominfo gitu ya. Dalam perjalanannya Dewan Pers itu berkembang memiliki dasar hukum terbaru tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Nah, sebelum mengapa harus Dewan Pers itu dibubarkan, jadi tentunya kita harus tahu dulu gitu. Apa sih fungsi Dewan Pers itu apa gitu. Nah, di sini saya baca, menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi yaitu 1. Melindungi kemerdekaan pers. 2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. 3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. 4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Tadi keempat ya. Kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah. Keenam, 6 ya. 6 1 2 3. Ya, keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Ketujuh, ada 7 berarti, mendata perusahaan pers.
Jika memang fungsi ini tidak berjalan, ya bubarkan saja Dewan Pers gitu kan. Namun sebelumnya, jadi di sini saya bersuara selaku masyarakat pers biasa gitu ya. Kita boleh melihat perkembangan pers di Indonesia yang sebegitu luar biasa. Apakah ini sebuah kabar baik? Kabar baik menurut saya gitu ya. Kebebasan pers di kita, kemerdekaan pers di Indonesia dijamin melalui Undang-Undang Pers nomor 40. Tapi kemerdekaan itu perlulah diawasi juga supaya tidak menjadi kebablasan pers. Atau beberapa hari waktu yang lalu saya pernah menyampaikan, jangan sampai banyak pihak-pihak yang memanfaatkan atau berkebun di punggung organisasi pers, bahkan berkebun di punggung wartawan. Kan di sini menyakitkan gitu ya. Menyakitkan sekali bagi rekan-rekan wartawan yang benar-benar menjalankan fungsinya atau menjalankan pekerjaannya selaku seorang wartawan dan jurnalis gitu ya. Nah, dalam tulisan yang saya baca, yaitu yang ditulis oleh Hendra J. Kede tadi, bahwasanya di sini dia memberikan pertimbangan begitu ya. Dewan Pers itu bertugas untuk menjamin dan mengawasi kemerdekaan pers ya sebagai pilar keempat demokrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, kalau bicara kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi, saya sering terkadang berbicara dengan rekan-rekan ya. Pilar keempat ini ada kesan dalam tanda kutip kurang diperhatikan. Namun kalau Dewan Pers dibubarkan, ya kemerdekaan persnya semakin tidak ada gitu ya. Dewan Pers itu mengawasi bagaimana pers di Indonesia benar-benar berjalan sebagaimana mestinya gitu. Kalau memang fungsi tadi tidak dijalankan, ya bubarkan saja gitu ya. Sekarang kita ambil analoginya begini. Media online di Indonesia lebih dari 60.000 gitu ya. 60.000 ini saya dengar pada saat peringatan Hari Pers Nasional di tahun 2018 seingat saya. Itu 60 ribuan. Mungkin sekarang sudah berkali-kali lipat dari itu gitu ya. Atau lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, sementara media online yang hadir itu banyak yang tidak melaksanakan sesuai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers dan kode etik yang diatur. Ya apa ya, berbadan hukum, berbadan hukum, tapi tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya pers gitu. Saya juga masih banyak belajar, belum menjadi orang pers yang sebenar-benarnya yang 100% benar gitu ya. Namun saya terus berupaya untuk belajar dan menunjukkan orang pers itu selayaknya seperti apa gitu. Nah, kalau Dewan Pers ini dibubarkan, maka tidak ada lagi yang mengawasinya. Kalau di sini adalah merampingkan tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk itu, ada Dewan Pers, ada Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian ada Komisi Informasi. Menurut saya ya mungkin baik gitu ya, karena di sini kalau pengintegrasian menjadi integrasi ya, berintegrasi mungkin itu baik gitu ya. Ya saya juga sangat mendukung gitu. Kalau pembubaran tentu bukan keputusan terbaik gitu ya, bukan keputusan terbaik. Di tengah kita juga sedang melawan begitu besarnya serbuan hoak di akhir-akhir ini, ujaran kebencian misalkan, berbagai macam gitu. Kalau Dewan Persnya sendiri dibubarkan, ya siapa yang akan mengawasi lagi gitu? Siapa yang akan menertibkan media di Indonesia gitu ya? Kita di sini kalau menurut saya bahasanya bukan pengekangan ya. Ya kalau menurut saya adalah menjalankan amanah undang-undang juga harus sesuai dengan undang-undang yang lainnya gitu ya. Jadi ada relnya toh. Jadi jangan sampai kemerdekaan menjadi kebablasan gitu. Jangan sampai kebebasan ini menjadi keblangsatan gitu ya. Menjadi apa ya? Menjadi tidak teratur gitu ya. Rasanya Indonesia luar biasa tuh saat ini. Saya mungkin tidak hidup di masa seperti apa pers Indonesia di awal-awal sekali. Saya hidup di masa sekarang, tapi rasanya saya menilainya
Dewan Pers adalah langkah yang tepat ya. Di sini ada di dalam tulisan ini apa ya? Berapa di sini? Penghematan anggaran ya. Di sini penghematan anggaran. Gitu. Penghematan anggaran sekitar berapa ini? Kalau penghematan anggaran kisaran anggaran Komisi Penyiaran saja di sana ada sekitar 66 miliar gitu ya. Kalau di Dewan Pers, anggaran Dewan Pers itu ada sekitar 45 miliar. Kalau misalnya penghematan terus atau diintegrasikan mungkin is oke, tapi kalau dihapuskan artinya masyarakat Indonesia di sini sudah kehilangan haknya. Hak konstitusional ya kalau di bahasa penulis di sini. Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan hak asasi dan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia atas informasi yang merupakan amanah langsung amandemen kedua yang melahirkan pasal 28F untuk Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. 28F itu isinya apa? 28F itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, ada rekan saya bertanya gitu kan. Mungkin karena bagaimana ketua, apakah ketua mau membahas tentang ini ya. Saya saat ini dipercaya selaku ketua PWI Kota Jambi. Persatuan Wartawan Indonesia, PWI adalah salah satu konstituen Dewan Pers. Kalau saya ditanya apakah sepakat Dewan Pers dibubarkan, saya sepakat, tapi kalau dia tidak lagi menjalankan fungsinya. Selama ini yang saya rasakan dia masih menjalankan fungsinya. Saya merasakan bagaimana Dewan Pers turut mengawasi gitu ya. Kita kemana lagi kalau sebuah sengketa pers harus kita laporkan gitu ya. Kalau semuanya lari ke pidana ya semuanya tidak terselamatkan. Ya kalau misalnya memang wartawannya benar melakukan kode etik jurnalistiknya dan sesuai dengan apa yang diamanahkan, saya pikir insya Allah tidak pernah bermasalah secara hukum ya, tidak pernah bermasalah asal menjalankan kode etiknya secara benar. Kalau tidak benar ya pastinya kita sudah melanggar ya, tetap melanggar gitu ya. Kalau melanggar kode etik larinya lantas sengketa itu ke pidana ya karena memang kita melanggar gitu ya. Membuka kesalahan secara terbuka juga rasanya dibutuhkan orang-orang pers. Bukankah begitu rekan-rekan? Ya mudah-mudahan ini pendapat saya selaku masyarakat pers ya. Kalau dianggap ini pendapat saya selaku ketua PWI Kota Jambi ya sah-sah saja. Setiap orang boleh berpendapat gitu. Jadi saya sebenarnya yang seperti saya sampaikan tadi, apakah sepakat Dewan Pers dibubarkan? Saya sepakat. Asal dia tidak menjalankan fungsinya yang benar seperti apa yang tadi saya baca di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers tentang fungsinya Dewan Pers. Oke rekan-rekan, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga ini bermanfaat karena sesungguhnya Dewan Pers itu menjadi ruang, menjadi rumah, menjadi payung bagi masyarakat pers di Indonesia, sehingga pers yang sehat, informasi yang sehat juga, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan yang lebih sehat lagi gitu. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Sampai jumpa lagi di channel Henry Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.